Warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua ya. Ini saya akan membuat fermentasi dari sekam kotoran hewan. Tapi di sini nggak dibakar. Jadi sekamnya ayam tadi itu langsung saya fermentasi. Oke, langsung aja. Ini suaranya bakar. Ini tadi kehujanan ya, jadi agak basah. Sebenarnya ini kering, sangat kering. Atau mundur. Kita cek loh, dalamnya masih kering. Nah, ini bedanya kotoran ayam yang saya ambil dari pengepul. Ini kotoran ayam dari umur 3 hari sampai 3 minggu. Jadi nggak sembarang kotoran ayam. Jadi tainya loh, teleknya masih utuh, bukan seperti dewasa ya. Kalau dewasa encer. Oke, caranya kita siapkan sekamnya. Kemudian ini larutan fermentasinya. Hitam sekali ini, hitam pekat. Jadi ini terbuat dari, pokoknya intinya gini ya. Ini sekamnya 1 karung, setengah karung. Airnya itu segembor ini. Ini isinya EM4 sebanyak 5 tutup. Kemudian saya pakai tetes karena gula mahal ya sekarang. Makanya kita kali pakai tetes tebu cukupnya. Kemudian kita pakai pupuk urea sama Posca. Kemudian kita kasih jamur trichoderma dari nasi yang udah busuk. Jadi caranya cukup mudah. Kita ratakan ini dulu. Jadi kotor kayak bermi. Nah, kita ratakan ini dulu sampai rata ya. Ini baunya. Nah, ini bau amoniaknya itu sangat pekat ya. Bau amoniaknya khas kotoran ayam sangat bau sekali ini. Nah, tapi ciri-ciri fermentasi itu berhasil. Nanti bau kotoran ayamnya ini nggak ada, berganti menjadi bau tape atau lebih ke kecap. Kalau kita pakai molase, kita pakai tetes tebu, nanti baunya lebih ke kecap. Itu tandanya fermentasi berhasil. Baunya manis nanti kalau kering toh. Nah, ini kering. Ini loh bedanya kotoran ayam yang masih anakan sama yang udah dewasa. Saya lebih memilih yang berkualitas, makanya harganya agak mahal. Oke, kalau sudah rata, yuk rekam toh. Kita goyang, ratakan, harus sampai rata. Usahakan Anda punya gembor ya. Kalau pakai Anda siram-siram nggak rata nanti. Saya pernah nggak jadi dulu. Kalau nggak punya gembor, beli di lapak saya. Ya, linknya ada di komentar. Di toko saya ya, di YouTube ini ada link untuk beli peralatan ini kalau nggak punya. Murah kok ini, murah, bisa dikirim awet. Oke, kalau sudah rata kita ratakan kembali. Nah, ini baunya udah kayak kecap ya. Ini udah nggak baunya udah nggak serak lagi. Oke, kita lagi. Oh, netes-netes. Sekarang mampu ya? Ambilnya hilang ya? Kemudian kita siram lagi sampai habis. Bentar lagi habis ini.
Ini sudah rata. Udah ada telur. Nah, ini pemirsa. Ini ya, cara bikin sekam fermentasi itu jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Kalau kita bikin adonan kue itu namanya kalis. Nah, kalau terlalu basah nanti bukannya jadi malah lembek, kadang-kadang lebih banyak gagalnya kalau terlalu basah ya. Yang benar itu yang seperti ini, kalis. Kalis itu ya nggak kering, ya nggak basah, tapi rata. Oke. Kemudian ini saran aja. Sekarang kita akan mulai memasukkan pupuk ya dalam karung. Jadi seperti ini. Kenapa kok nggak di drum atau plastik? Kalau Anda masukkan di drum, yang pertama mahal, kedua Anda harus pakai ventilasi ya, pakai ventilasi. Kalau drumnya nggak dikasih ventilasi, itu nanti akan melembung, itu berpotensi untuk pecah. Atau kalau pakai tong-tong, biaya juga mahal. Yang benar itu pakai ini ya, ini pakai karung. Karung ini rapat, tapi dia itu udara bisa tembus. Nah, udaranya bisa keluar seperti ini. Nah, karena kan ini prosesnya anaerobik ya, jadi udara itu tidak boleh keluar. Nah, kita double pakai plastik sampah. Ini saya tadi beli di Indomaret ada, Alfamart ada, banyak ya yang jual ya. Oke. Nah, jadi tujuannya nanti sirkulasi udara akan masuk di sela-sela plastik ini. Nanti plastik ini akan gelembung. Nah, kalau gelembung enak, talinya tinggal Anda tarik, buka lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita masukkan. Ini baunya udah bau tetes ya, nggak bau lagi. Yes. Nah ini kalau enaknya kalau sekamnya itu kering ya, awalnya itu kering untuk fermentasi yang kering, enaknya dimasukin itu gampang, pengolahannya gampang. Kalau Anda pakai kotoran ayam yang dewasa sulit. Oke, kita sisakan ini pesanan orang ya, bisa dicedek orang ini. Nah ini penampakannya seperti ini ya, ini plastik, ini karung. Kita tutup. Nah nanti ini proses fermentasinya biarkan selama kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan ya, memang lama, tapi kan dari fermentasi 1 bulan itu Anda bisa pakai untuk tanaman itu hingga 3 bulan. Jadi Anda panen sawi itu bisa sampai 3 bulan. Jadi sawinya panen, terus Anda tanam lagi sampai 3 bulan. Enaknya itu gizinya itu masih terkandung. Nah, oke. Setelah ini dikeboi, di karung, kita tali. Ingat ya, kalau beli jangan 1 kilo 2 kilo, langsung seperti ini, lebih murah untuk kirim. Nah ini sudah ditali ya. Nanti kalau dalam 1 minggu ini akan gelembung. Anda tinggal buka tali, ngewesin lagi, Anda buka, bongkar kembali, diaduk-aduk lagi, ya sampai 1 bulan. Jadi ngaduknya sampai 4 kali ya ribet, tapi memang nanti hasilnya bagus. Saya udah coba. Sesuatu daripada Anda pakai kimia nanti mahal harganya. Kalau saya suka kimia ya. Andai kan nggak mahal, saya suka kimia. Apapun alasannya saya suka kimia. Cuma ini dalam rangka efisiensi dan juga kita memanfaatkan limbah. Jadi saya bikin ini sebenarnya masalah limbah ya. Karena saking banyaknya peternak ayam yang ambil pupuk itu jarang. Jadi kita buang-buang sendiri lah. Makanya kita punya ide baru, mau kita olah. Oke, kalau sudah kita masukkan ya. Kita masukkan ke tempat yang gelap ya. Wah, ya.
yang gelap. Kita sekarang apa guys? Ini beribu flash ini. Nah itu gelap, biarkan ya selama di sana. Kenapa kok gelap? Ya biar fermentasinya berhasil. Matikan flashnya. Nah ini tadi waktu saya bikin video ada pelanggan ke rumah saya dan dia nekat minta dibuatkan media tanam untuk menyemai tumbuhan apa itu pemakan lalat. Jadi aglonema atau apa saya nggak paham. Tumbuhannya itu digunakan untuk predator ya, untuk makan lalat untuk atau apa. Nah itu media tanamnya harus khusus. Nah ini yang saya katakan Anda tadi, ini namanya tanah perhutani ini. Gitu. Nah, inilah ini tanahnya nggarai basah ya, andaikan kering Anda bisa tahu wujud aslinya. Ini basah kena air. Nah ini loh tanah perhutani itu kita pecah ya. Halus ini kayak tepung. Kelebihan tanah ini apa? Kelebihan tanah ini bisa mengikat air itu hingga 80% lebih. Ini bukan batu, ini tanah yang kena air. Nah ini loh, cuma kelemahannya kalau kebanyakan air nanti tanamannya busuk. Sedangkan itu si sekam bakar dia punya sifat subur, berporinya lebar, tapi dia ketahanan untuk menyimpan airnya itu minim. Nah makanya kita nge-mix ya. Jadi pengalaman sebelumnya tanaman pemakan serangga itu ya karewel juga ya, karena iklimnya beda, dia kan dari luar negeri. Nah ini cara perbandingannya sebenarnya gampang sih ya, satu tanah satu sekam, atau yang lebih baik itu satu tanah dua sekam. Cuma karena saya eman-eman ya ini juga sebetulnya belum jadi ya fermentasinya, ya gimana lagi teman yang minta ya, kita ini aja, kita turuti aja sekalian boleh demo. Ini ya cara nyampurnya. Ini otomatis tanahnya juga mengandung fermentasi ya. Karena fermentasi yang nggak jadi itu tanahnya akan menjadi asam. Pausen. Oke, ini tanahnya sudah saya campur sekam ya. Nah ini jangan dipakai dulu, ini panas ini ya. Kalau nggak percaya, biasanya 24 jam setelah difermentasi sama masukkan tangan Anda ke karung, pasti hangat. Tumbuhan mati ini masukkan dulu. Kalau nggak buru-buru sih mending sabar ya. Ini sudah jadi, ini siap kita fermentasikan. Kalau memang buru-buru 2 minggu, tapi kalau mau bersabar ya sekitar 1 bulan ya. Wis kesetingan aku. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini videonya berkelanjutan ya, ini part 2. Jadi Anda tonton khusus sekam ini part 1, part 2. Nah nanti di part 3 kita sudah mulai akan percobaan media tanam ya. Hasilnya gimana nanti kita cek di part 3. Nanti kita adu sekam bakar, sekam yang dibakar, sekam yang difermentasi sama sekam yang tidak diapa-apakan. Nanti kita adu performanya gimana. Oke, sekian saja dari saya. Jika Anda menyukai video ini dan ada pertanyaan, silakan Anda komentar di YouTube ini, atau kalau kurang puas di komentar YouTube, Anda bisa di Facebook saya, alamat Facebooknya atau Instagramnya, cek di keterangan YouTube ya. Di keterangan YouTube ada semua kok, mulai kontak saya semuanya ada.
Kalau Anda punya solusi baru, ilmu baru, bagi ke saya. Atau kalau Anda ingin pertanyaan, silakan share, nanti saya bikin videonya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.